Salam Rahayu, salam sejahtera. Selamat datang di HT Nusantara. Salam bebas waktu, bebas uang, dan selalu positif dalam segala hal. Nusantara bebas waktu, bebas uang. Kamu tahu rasa lelah karena selalu mengejar hasil, tapi hoki tidak kunjung datang. Kadang yang kita butuhkan bukan usaha lebih, tapi bagaimana kita menaruh cinta dan kasih dalam setiap tindakan. Mari kita buka rahasia kecil itu dan lihat bagaimana hidup bisa lebih lancar. Di video ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap sederhana, namun sebenarnya sangat mendasar. Cinta, kasih, dan hoki dalam hidup. Bukan sebagai hal mistis atau kebetulan belaka. Bukan pula sebagai sesuatu yang datang hanya kepada orang tertentu. Kita akan melihat hoki dari perspektif yang berbeda. Bukan sebagai sesuatu yang muncul tiba-tiba dan mengejutkan, tetapi sebagai sesuatu yang tumbuh perlahan, seiring cara kita menjalani hidup, cara kita berpikir, dan cara kita bertindak setiap hari. Banyak orang berpikir hoki itu soal keberuntungan luar biasa. Dia selalu bertemu kesempatan bagus. Dia cepat mendapatkan apa yang diinginkan, atau hidupnya selalu mulus tanpa kesulitan. Padahal, jika kita perhatikan lebih dekat, seringkali orang-orang seperti ini hanya mampu hadir di setiap momen dengan cara yang berbeda. Hoki sejati sering muncul dalam bentuk keputusan kecil. Keputusan untuk tetap sabar ketika orang lain tergesa-gesa. Keputusan untuk mencoba lagi saat sebelumnya gagal. Keputusan untuk tidak membandingkan diri dengan orang lain. Keputusan-keputusan ini mungkin terlihat sepele, tetapi inilah yang membangun pondasi bagi hoki yang stabil dan berkelanjutan. Cinta dan kasih memiliki peran besar dalam proses ini, bukan sebagai perasaan manis atau romantis semata, melainkan sebagai sikap batin yang membimbing cara kita merespon kehidupan. Cinta pada diri sendiri membantu kita menghadapi kesalahan tanpa terlalu keras pada diri sendiri. Kasih pada orang lain membuat kita lebih tenang dan lebih mampu menerima perbedaan. Tanpa cinta dan kasih, hidup sering terasa seperti lomba yang tak berujung. Kita terus mengejar sesuatu, namun tidak pernah benar-benar merasa sampai. Kesalahan terasa berat, kegagalan terasa menekan, dan setiap keterlambatan terasa seperti kekalahan. Dalam kondisi seperti itu, energi habis untuk membandingkan. Pikiran cepat lelah dan banyak peluang baik justru terlewat. Bukan karena peluang itu tidak ada, tetapi karena kita terlalu sibuk melawan alur hidup kita sendiri. Saat kita belajar hadir sepenuhnya dalam hidup, pikiran mulai lega. Kita mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tidak disadari. Senyum orang di pagi hari, udara segar saat berjalan santai, atau ketenangan saat duduk sejenak di tempat yang tenang. Ruang batin yang terbuka ini menjadi tempat bagi hoki untuk tumbuh. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap perubahan. Kita tidak panik saat rencana berubah. Kita tidak menyalahkan diri saat hasil tidak sesuai ekspektasi. Hoki muncul sebagai alur alami, bukan paksaan. Saat kita mampu hadir dengan sepenuh hati, menghargai setiap langkah kecil, dan merespon keadaan dengan kesadaran, peluang yang sebelumnya tertutup mulai terlihat. Cinta dan kasih juga mengajarkan ritme hidup yang berbeda. Kita belajar untuk tidak terburu-buru. Kita belajar bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ada waktu untuk mencoba, waktu untuk menunggu, dan waktu untuk menerima. Dan dalam ritme ini, langkah kita menjadi lebih mantap dan keputusan lebih tepat. Seringkali hoki dianggap sesuatu yang besar dan spektakuler, padahal sering hadir sebagai kemampuan untuk tetap tenang, tetap fokus, dan tetap hadir, meski keadaan di sekitar tidak sempurna. Saat kita mampu hadir sepenuhnya, setiap tindakan kecil yang kita ambil menjadi bagian dari alur hidup. Kita mulai memahami bahwa setiap kesulitan bukan halangan, tetapi pelajaran. Setiap kegagalan bukan akhir, tetapi petunjuk arah yang perlu diperbaiki. Dan saat kita konsisten dengan kesadaran ini, cinta dan kasih membimbing kita
untuk melihat hoki dalam hidup dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai kejadian besar, tetapi sebagai kemampuan untuk tetap jernih, tetap sabar, dan tetap percaya pada perjalanan hidup. Inilah pondasi yang akan kita pelajari di video ini. Bagaimana cinta dan kasih membuka jalan bagi hoki, mengajarkan kita untuk hadir, untuk sabar, dan untuk percaya. Dan bagaimana sikap batin yang tenang dan penuh kasih, mengubah setiap langkah menjadi kesempatan, setiap kegagalan menjadi pelajaran, dan setiap hari menjadi ruang bagi pertumbuhan hoki yang stabil dan berkelanjutan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana cinta dan kasih benar-benar mempengaruhi hoki dalam hidup. Banyak orang berpikir, hoki adalah sesuatu yang muncul begitu saja, entah karena keberuntungan atau nasib. Padahal, hoki seringkali lahir dari cara kita merawat diri sendiri dan orang di sekitar kita. Bayangkan, seseorang yang setiap hari sibuk mengejar target, ambisi, dan pengakuan orang lain. Ia bekerja keras, berusaha sempurna, dan selalu menuntut lebih. Namun, di balik semua itu, ada kecemasan, ketakutan, dan perbandingan yang terus-menerus. Energi yang hilang karena tekanan batin ini sebenarnya bisa digunakan untuk langkah yang lebih mantap, keputusan yang lebih tepat, dan hasil yang lebih stabil. Cinta dan kasih mengubah cara kita menghadapi energi ini. Cinta pada diri sendiri membuat kita berhenti menyalahkan diri karena kesalahan kecil. Kasih pada orang lain membuat kita lebih sabar, tidak cepat tersinggung, dan lebih mampu melihat perspektif lain. Dari sini, hoki mulai muncul, bukan sebagai kejutan luar biasa, tetapi sebagai alur yang mengikuti kesadaran dan ketenangan batin. Saat kita belajar menghadapi hidup dengan cinta dan kasih, setiap tantangan menjadi latihan, bukan beban. Setiap kegagalan menjadi guru, bukan hukuman. Setiap kesuksesan menjadi pengingat, bukan alasan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Kita mulai memahami bahwa langkah kecil yang konsisten lebih berharga daripada loncatan besar yang tergesa-gesa. Keputusan yang diambil dengan kesadaran membawa hasil yang lebih stabil. Dan hati yang penuh kasih membuat kita tetap tenang meski keadaan tidak sempurna. Cinta dan kasih juga mengajarkan kita untuk menghargai ritme hidup. Tidak ada yang harus dipaksakan. Tidak semua hal harus dicapai sekaligus. Ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk merawat, dan ada waktu untuk melepaskan. Saat kita mengikuti ritme ini, hoki mulai terasa sebagai sesuatu yang alami. Kita bisa melihatnya dalam bentuk kebiasaan sehari-hari, seperti menyapa orang dengan senyum tulus, membantu teman tanpa mengharapkan balasan, atau menenangkan diri sebelum membuat keputusan penting. Tindakan-tindakan sederhana ini membangun energi positif yang kemudian menarik peluang baik. Seringkali orang menunggu momen hoki besar. Mereka ingin ada hadiah besar, kejutan luar biasa, atau perubahan drastis. Padahal, kebanyakan hoki hadir dalam bentuk kecil. Waktu yang tepat, orang yang tepat muncul di saat kita membutuhkannya. Ide yang muncul di kepala saat kita tenang. Di titik ini, cinta dan kasih membentuk dasar yang kuat untuk hoki. Kita tidak lagi tergesa-gesa. Kita tidak panik menghadapi kesulitan. Kita tidak merasa gagal ketika keadaan tidak sesuai rencana. Dan dari ketenangan inilah, keputusan yang lebih bijak muncul. Hoki yang lahir dari cinta dan kasih bukan sesuatu yang bisa diukur dengan cepat. Ia bukan angka, bukan hadiah, bukan pengakuan. Ia adalah hasil dari cara kita hadir dalam setiap langkah, dari bagaimana kita merespon dunia, dan dari bagaimana kita menghargai diri sendiri. Saat kita menghargai proses, bukan hanya hasil, hidup terasa lebih ringan. Energi tidak terbuang untuk khawatir atau membandingkan. Setiap langkah menjadi fokus, dan setiap tindakan menjadi landasan bagi kesempatan berikutnya. Cinta dan kasih juga membuat kita lebih fleksibel. Saat rencana berubah, kita bisa menyesuaikan tanpa panik.
Saat hasil berbeda, kita bisa belajar tanpa menyalahkan diri. Kemampuan menyesuaikan diri ini adalah salah satu bentuk hoki yang paling nyata. Dan inilah yang akan kita pelajari lebih. Bagaimana mempraktikkan cinta dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hoki bukan sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang tumbuh seiring konsistensi, kesadaran, dan perhatian yang tulus. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih konkret. Bagaimana cinta dan kasih benar-benar menumbuhkan hoki dalam hidup sehari-hari. Banyak orang mengira hoki adalah sesuatu yang datang begitu saja, entah dari keberuntungan, nasib, atau angka-angka tertentu. Padahal, hoki seringkali lahir dari perhatian, kesadaran, dan tindakan yang konsisten, meski terlihat sederhana. Bayangkan seseorang yang setiap pagi bangun dengan perasaan cemas. Apakah aku cukup baik? Apakah aku akan tertinggal hari ini? Energi yang hilang karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya bisa dialihkan untuk mengambil langkah yang lebih tepat, membuat keputusan yang stabil, dan membangun hasil yang konsisten. Cinta pada diri sendiri dan kasih pada orang lain menjadi pondasi untuk mengubah energi ini. Cinta pada diri sendiri artinya menerima ketidaksempurnaan, memberi ruang untuk bernafas, dan menyadari bahwa setiap langkah kecil berharga. Kasih pada orang lain artinya melihat kebutuhan mereka tanpa menghakimi, memberi bantuan tanpa menuntut balasan, dan bersikap sabar saat mereka belum siap. Dari sini, hoki mulai terlihat. Bukan sebagai kejutan besar, tetapi sebagai rangkaian peristiwa yang selaras dengan kesadaran dan ketenangan batin. Contohnya, seseorang mungkin bekerja keras di kantor, tetapi sering merasa gagal karena melihat teman lebih cepat naik jabatan. Dengan cinta dan kasih, ia mulai fokus pada proses, menghargai usahanya sendiri, dan menemukan peluang yang sebelumnya terlewat karena terlalu sibuk membandingkan diri. Hoki pun muncul. Proyek yang tepat datang saat waktunya tepat. Ide kreatif muncul saat pikiran tenang. Kolaborasi yang membangun muncul dari hubungan yang tulus. Prinsip ini berlaku tidak hanya dalam pekerjaan, tetapi juga dalam hubungan sosial. Seseorang yang menunjukkan kasih tulus kepada teman dan keluarga, tanpa berharap pengakuan, seringkali menemukan kesempatan. Tak terduga dukungan, bimbingan, bahkan kesempatan baru yang membawa keberuntungan. Cinta dan kasih juga mengajarkan ritme hidup. Tidak semua hal harus dicapai sekaligus. Ada waktu untuk membangun, merawat, dan melepaskan. Saat kita menghormati ritme ini, energi tidak terbuang percuma, dan peluang yang sesuai dengan nilai dan arah hidup kita mulai muncul secara alami. Selain itu, cinta dan kasih menumbuhkan kesabaran. Kesabaran ini membuat kita mampu menunggu hasil tanpa panik, menghadapi kesalahan tanpa menyalahkan diri, dan terus melangkah meski tidak terlihat hasil instan. Hoki yang lahir dari kesabaran seperti ini jauh lebih stabil daripada keberuntungan yang instan. Banyak orang mengira hoki adalah sesuatu yang spektakuler, seperti jackpot atau promosi besar. Padahal, hoki sejati sering hadir sebagai kemampuan untuk tetap tenang di tengah perubahan. Ia hadir saat kita mampu menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah dan mampu melihat peluang yang sebelumnya tersembunyi. Hoki juga muncul dari keberanian untuk bertindak. Bukan bertindak sembrono, tetapi dengan kesadaran. Memilih langkah yang jujur, konsisten, dan selaras dengan nilai diri. Ketika keberanian ini dikombinasikan dengan cinta dan kasih, setiap keputusan menjadi pondasi untuk kesempatan berikutnya. Cinta dan kasih memungkinkan kita menghadapi hidup dengan fleksibilitas. Saat rencana berubah, kita bisa menyesuaikan tanpa panik. Saat hasil berbeda dari harapan, kita bisa belajar tanpa menyalahkan diri. Kelenturan batin ini adalah salah satu bentuk hoki yang paling nyata, yang seringkali tidak terlihat oleh orang lain. Kita mulai memahami bahwa hoki bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Ia bukan hadiah instan,
bukan pengakuan yang diperoleh dengan membandingkan diri, melainkan sesuatu yang tumbuh dari cara kita hadir dalam setiap langkah. Energi, perhatian, dan niat kita yang tulus menjadi magnet bagi peluang baik. Di titik ini, cinta dan kasih mulai membentuk pola hidup. Kita lebih fokus pada kualitas tindakan daripada hasil semata. Kita lebih sabar dalam menunggu kesempatan. Kita lebih mampu menghargai proses dan pembelajaran dari setiap langkah. Dan dari pola hidup ini, hoki menjadi bagian alami dari perjalanan, bukan kebetulan semata. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan merenungkan semua yang telah kita bahas. Cinta dan kasih bukan hanya perasaan hangat yang kita rasakan, tetapi juga tindakan nyata yang kita lakukan setiap hari. Mereka menumbuhkan hoki bukan dengan cara instan, tetapi melalui konsistensi, kesabaran, dan kesadaran batin. Saat kita mulai hidup dengan cinta dan kasih, setiap langkah menjadi lebih bermakna. Kita tidak lagi mengejar hasil semata, tapi fokus pada kualitas keputusan dan niat kita. Ini adalah bentuk hoki yang stabil, yang tidak tergoyahkan oleh penilaian luar. Cinta dan kasih membantu kita mengatur energi. Energi yang dulunya hilang untuk kekhawatiran dan perbandingan, sekarang dialokasikan untuk tindakan yang tepat, komunikasi yang tulus, dan membangun hubungan yang sehat. Hoki lahir dari energi yang terarah dan tindakan yang selaras. Banyak orang berharap hoki muncul secara tiba-tiba, seperti jackpot atau keberuntungan spektakuler. Namun, yang sering diabaikan adalah hoki sehari-hari. Kesempatan kecil yang muncul karena ketenangan kita, solusi yang muncul karena pikiran kita jernih, dan kolaborasi yang tepat karena kita hadir dengan tulus. Hoki juga datang dari keberanian. Keberanian untuk bertindak meski tidak ada jaminan. Keberanian untuk tetap konsisten dengan nilai diri. Dan keberanian untuk menerima hasil apa adanya. Ketika keberanian ini berpadu dengan cinta dan kasih, setiap tindakan kecil menjadi magnet bagi peluang baik berikutnya. Saat hidup dijalani dengan ritme ini, kita belajar fleksibilitas. Rencana yang berubah tidak menimbulkan kepanikan. Hasil yang berbeda dari harapan tidak membuat putus asa. Kita belajar menyesuaikan diri, menemukan cara baru, dan tetap melangkah dengan keyakinan. Kunci dari semua ini adalah kesadaran. Kesadaran akan diri sendiri, lingkungan, dan hubungan kita dengan dunia. Kesadaran bahwa setiap tindakan membawa dampak, bahwa setiap keputusan kecil membentuk arah hidup, dan bahwa setiap interaksi bisa menumbuhkan hoki atau melemahkan energi. Dengan memahami hal ini, hoki bukan lagi sesuatu yang harus dikejar. Ia menjadi bagian alami dari perjalanan hidup. Cinta dan kasih menjadi alat untuk menciptakan peluang. Dan kesadaran menjadi pondasi untuk menilai dan memilih langkah yang tepat. Saat kita menutup video ini, ingatlah, hoki sejati tidak datang dari keberuntungan semata, tetapi dari bagaimana kita hadir, bertindak, dan memberi dengan tulus. Setiap momen yang diisi dengan kesadaran, cinta, dan kasih menjadi pondasi untuk hoki yang stabil, yang bertahan lama. Jangan biarkan tekanan luar menentukan arah hidupmu. Jangan biarkan perbandingan mencuri energi yang berharga. Sebaliknya, hadirlah sepenuhnya dalam setiap langkah. Hargai proses, dan percayalah pada ritme alami hidupmu. Dengan cara ini, hoki tidak hanya datang, tetapi tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Cinta dan kasih mengajarkan kita untuk melihat peluang dari perspektif baru, untuk menerima ketidakpastian dengan ketenangan, untuk menata prioritas dengan bijaksana, dan untuk menumbuhkan hoki yang bukan sekadar keberuntungan, tetapi keberuntungan yang lahir dari integritas, kesadaran, dan tindakan yang konsisten. Akhirnya, ingatlah, setiap keputusan kecil, setiap tindakan tulus, dan setiap momen kesadaran adalah benih hoki yang menunggu untuk tumbuh. Cinta dan kasih bukan sekadar perasaan. Mereka adalah pondasi bagi kehidupan yang lebih stabil, lebih bermakna, dan lebih penuh peluang baik. Sekarang,
Setelah kita memahami peran cinta dan kasih dalam menumbuhkan hoki, mari kita lihat bagaimana prinsip ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hoki tidak datang begitu saja, tetapi muncul dari kebiasaan kecil yang konsisten, sikap batin yang tenang, dan kemampuan melihat peluang di setiap momen. Setiap pagi, sebelum memulai hari, luangkan waktu sejenak untuk hadir sepenuhnya. Perhatikan napasmu, perhatikan perasaanmu, dan biarkan diri menetapkan niat untuk melangkah dengan tulus. Ini bukan sekadar ritual, tetapi pondasi energi yang akan menuntun langkahmu sepanjang hari. Saat berinteraksi dengan orang lain, hadirkan kesadaran. Jangan terburu-buru menilai atau membandingkan, tetapi dengarkan dengan sepenuh hati. Cinta dan kasih yang hadir dalam komunikasi sederhana, ini sering menjadi katalis untuk peluang tak terduga. Orang yang merasakan ketulusanmu akan membuka jalannya sendiri, dan hoki mulai menempel secara alami. Dalam pekerjaan atau proyek apapun, fokuslah pada kualitas, bukan hanya kuantitas. Langkah yang ditempuh dengan kesadaran akan detail, dengan niat tulus, seringkali menghasilkan dampak yang lebih besar daripada usaha besar yang terburu-buru. Disinilah hoki hadir, bukan karena kebetulan, tetapi karena ketekunan yang selaras dengan hati dan nilai diri. Ketika menghadapi kegagalan atau hambatan, jangan panik. Alih-alih merasa kecewa, perhatikan pelajaran yang tersembunyi di balik pengalaman itu. Cinta dan kasih membimbingmu untuk menerima proses tanpa menghakimi diri sendiri. Setiap langkah yang diambil dengan kesadaran memperkuat pondasi hoki yang lebih besar. Hoki juga muncul melalui pilihan-pilihan sederhana, seperti berbagi, menolong orang lain, atau memberi apresiasi tulus. Tindakan kecil ini memunculkan energi positif yang beresonansi, menarik peluang dan bantuan yang sebelumnya tidak terlihat. Cinta dan kasih dalam tindakan sehari-hari adalah magnet bagi hoki yang stabil dan berkelanjutan. Saat malam tiba, luangkan waktu untuk refleksi. Evaluasi hari yang telah dilalui, langkah mana yang selaras, niat mana yang jujur, dan energi mana yang terbuang sia-sia. Kesadaran malam ini memperkuat esok hari, menumbuhkan hoki yang tidak tergantung pada faktor luar, tetapi lahir dari kualitas batinmu sendiri. Ingat, cinta dan kasih bukan hanya perasaan atau kata-kata. Mereka adalah pola tindakan, kesadaran yang mengalir melalui setiap keputusan dan langkah. Saat hidup dijalani dengan prinsip ini, hoki menjadi teman setia. Tenang, stabil, dan selalu hadir saat kita bersedia hadir dengan sepenuh hati. Dengan demikian, ini menutup perjalanan dari menyadari pentingnya cinta dan kasih, memahami ritme hidup, menghadapi kegagalan, hingga membangun kebiasaan dan pola batin yang menumbuhkan hoki. Setiap tindakan kecil yang konsisten, setiap niat yang tulus, dan setiap kesadaran yang hadir adalah benih hoki yang akan terus berkembang, memperkuat arah hidupmu, dan membuat setiap langkah lebih bermakna. Terima kasih telah menonton. Hadirkan cinta dan kasih dalam setiap langkahmu, dan biarkan hoki tumbuh secara alami dari dalam hidupmu sendiri.